mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Malas sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik. Jadi sebelum kita mulai, Bapak mau mengecek kehadirannya dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua? Ya. Bagus ya. Ini masuk semua. Oke. Jadi alhamdulillah masuk semua, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang tidak masuk. Kemarin ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, karena untuk sahabat sekali kita biar semangat, saya minta kita tetap semangat dan tetap fokus. Jadi ada 3. Pak saya bilang selamat pagi, pagi-pagi luar biasa, tetap semangat dan tetap fokus. Bisa? Selamat pagi. Tetap semangat. Jadi berarti semangat untuk kita belajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, tentunya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan sama-sama menjelaskan pengertian dari teks berita. Dan yang kedua, kita akan sama-sama membandingkan teks berita secara media cetak dan media elektronik, ya. Jadi ada 2. Kita akan menjelaskan mengenai perbandingan antara media cetak, berita media cetak dan media elektronik. Oke, siapa yang sudah tahu apa itu berita? Teks berita adalah sesuatu yang baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar agar menarik minat pembacanya. Nah, itu adalah berita ataupun teks berita. Teks berita itu adalah sama saja teks yang menginformasikan suatu bentuk peristiwa, ya, dimana yang menyampaikan adalah reporter, ya. Jadi kamu harus tahu, dan sifatnya berita itu adalah sifatnya nyata, bersifatnya faktual dan aktual. Yaitu adalah fakta yang benar-benar terjadi dan aktual yang baru saja terjadi atau baru saja diberitakan. Nah, tidak lama ya. Karena ada banyak sekarang berita-berita yang baru terjadi. Oke. Terus di sini akan kita memberikan tentang berita pada media cetak. Apa itu berita pada media cetak? Ya, siapa yang menjelaskan lagi? Berita tentang media cetak. Media cetak adalah media bersifat statis yang mengutamakan pesan visual. Media ini membuat sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna serta halaman putih. Pesan visual artinya pesan atau informasi yang hanya bisa dilihat menggunakan indera penglihatan. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Nadira tadi itu adalah berita pada media cetak. Apa saja contohnya? Coba. Koran, ya, majalah, tabloid, buku-buku cetak seperti yang Bapak bawa seperti ini. Ini ada banyak nih.
Ya, kita bisa lihat meskipun ini hanya sepenggalan dari ataupun cuplikan dari berita, ya. Kalau berita dalam cetak, beritanya hanya digunakan oleh alat indera penglihatan. Karena kita bisa melihat sekaligus kita membacanya, ya. Jadi hanya media cetak, selain media cetak di koran tadi akan berita ada banyak, berita tentang kriminalitas, berita tentang kebanjiran, berita tentang kebakaran, berita tentang politik dan lain sebagainya. Karena ada banyak, ya. Tandanya adalah media yang sudah tercetak dan yang dipublikasikan ke semuanya. Itu adalah media cetak, ya. Ada lagi media cetak, ada bentuk majalah, ya, koran, jadi ada banyak. Terus kita media elektronik, siapa yang menjelaskan tentang media elektronik? Ya, Pak. Oke, silakan. Media elektronik adalah bentuk perkembangan baru media komunikasi yang melalui perangkat elektronik untuk menyebarkan berita. Contohnya televisi, radio, dan balon dengan internet yang menggunakan kian meluas pada era digital ini. Ya, kalau media elektronik tentunya media yang lagi sudah ada audio visual. Kalau tadi berita cetak itu hanya visualnya, sekarang ini berita elektronik ada tambahnya audio visual. Kita bisa melihat di beberapa indera. Jadi kita bisa lihat, ya, pendengaran kita bisa mendengarkan. Dan sangat meluas. Kalau berita elektronik itu sangat meluas, ya, artinya meluas, siapapun bisa terjangkau, dari manapun kita bisa tahu. Kalau tadi media cetak ini hanya beberapa saja, kalau media elektronik itu sangat meluas. Nah, nanti kita akan sama-sama melihat contoh dari berita elektronik. Oke, ya. Nah, ini Bapak akan memperlihatkan ke kalian semua tentang berita yang disampaikan oleh Mbak Sarah tadi tentang media elektronik. Nah, ini sama-sama kita simak, ya. Nanti sama-sama kita simak, sekaligus nanti kita bareng-bareng mengidentifikasi. Kemarin sudah kita mengidentifikasi unsur-unsurnya, ya. Kita mengidentifikasi lagi. Misalnya nanti kalian dengarkan dan cermati dengan sesama, ya. Lokasi di Kota Tangerang terendam banjir dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Petugas BPBD Kota Tangerang membantu warga yang akan beraktivitas dengan menerjunkan perahu karet untuk mengangkut warga yang akan melintas di Jalan Raya Lamandang Priok, Kota Tangerang. Jalan ini terputus, pemirsa, karena terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Sebagian wilayah yang terdampak banjir berada di Kecamatan Cibodas, Kecamatan Priok, serta Kecamatan Uung Jaya. 260 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain pemukiman, pemirsa, kawasan industri Kalisabi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten juga terdampak banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Banjir terjadi karena luapan Kali Sabi yang melintasi kawasan industri sejak Minggu malam. Banjir ini merupakan air kiriman dari daerah hulu. Aktivitas pekerja terpaksa diliburkan dan buruh yang terlanjur datang harus mengisi absen baik secara manual maupun daring untuk kemudian kembali ke rumah. Selain itu, aktivitas bongkar muat barang itu terganggu karena truk tertahan di tepi jalan sejak Minggu malam dan tidak dapat menerobos genangan banjir. Baik, ya, tadi kalian sudah melihat atau menyaksikan cuplikan dari contoh berita, ya, contoh berita yang ada di media elektronik. Nah, ya, jadi dari
yang sudah saya sampaikan tadi tentang media cetak atau media secara visual, sekarang tentang audio visual. Ya, tentang media elektronik saya banyak membandingkan. Jadi kita sama-sama membandingkan. Pembandingannya dari segi bentuknya ya. Pembandingan penjelasan dari segi bentuk. Kalau dari segi bentuk, media cetak langsung secara fisik ya. Media cetak secara fisik maksudnya langsung kita bisa membacanya, kita bisa melihatnya secara langsung, megangnya secara langsung ya, media cetak. Namun sedangkan untuk media elektronik tersaji dalam jangkauan elektronik, yaitu jangkauannya lebih luas. Audio visualnya jangkauannya lebih luas, lebih bisa kita melihatnya, bahkan melihat kita dari manapun bisa. Jadi dalam segi ini yang paling baik itu adalah, atau yang paling saat ini populer adalah medianya, yaitu media elektronik ya. Kita media elektronik itu enak atau tidak melihatnya? Ya, kita bisa melihat, bahkan kita tidak cuma berita yang ada di Indonesia ya. Jadi kita bisa melihat berita dari mancanegara, dari luar negeri sana. Ya, kita bisa melihat berita-beritanya dari luar negeri yang jauh sana. Kita bisa mengetahui berita-berita apa saja. Bahkan sekarang ini berita tentang pemberangkatan jamaah haji, ya. Jadi kita bisa melihat berita-berita di luar sana. Jadi dengan tadi kalian sudah mencermati tentunya, jadi kalian sudah bisa membandingkan sendiri apa itu media cetak secara visual dan media elektronik secara audio visual. Nah ya, jadi ada banyak. Nah, kalau media cetak tadi seperti koran, seperti majalah, tabloid, buku cetak dan lain sebagainya. Dan untuk media elektronik bentuknya ada banyak sekali. Bahkan kita bisa melihat di handphone, di laptop, di televisi, dan di radio dan dimanapun. Ya, kita bisa melihatnya. Jadi tadi kita sama-sama melihat, sama-sama kita bisa tentunya mengidentifikasi. Ya, saya minta ini video yang tadi sudah kalian cermati, sudah kalian amati. Saya minta untuk pertemuan kita yang akan datang, kita buat ataupun mengidentifikasi struktur dari berita atau unsur-unsur dalam berita, yaitu unsur 5W+1H yang sudah saya jelaskan kemarin. Ya. Jadi apa saja, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya, jadi itu. Jadi di pertemuan yang akan datang besok, sama-sama kalian semua sudah mengidentifikasi dari, kalian semua mencermati kan tadi ya, kalian tadi mengamati berita yang sudah kalian lihat tadi ya, itu cuplikan berita saja. Tapi cuplikan berita itu kan semuanya unsur ada di situ. Apa beritanya tadi? Terus siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut? Ya, kapan berita tersebut terjadi? Di mana? Itu ada berapa tadi? 2 lokasi ya? 1 atau 2 lokasi tadi? 1 lokasi ya? Jadi ada 1 lokasi di mana? Kenapa kok bisa terjadi? Tadi sudah disampaikan juga, dan bagaimana juga yang disampaikan. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan sama-sama membahas tentang identifikasi berita yang sudah kalian amati tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan? Baik ya, untuk selanjutnya kita penutupan. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini, beritanya adalah kita sama-sama membandingkan antara berita media cetak dan berita elektronik ya.
yang media cetak dan media yang langsung secara visualnya, secara fisiknya langsung kita bisa mengetahuinya, namun jangkauannya tidak luas, ya. Sedangkan dari media elektronik tadi, media yang audiovisual yang kita bisa lihat dimanapun, kapanpun, ya, karena dia bentuknya adalah audiovisual, ya. Dari seginya dia jangkauannya lebih luas, ya. Oke, baik, itu saja dari saya. Baiklah, sebelum kita tutup tadi, tepuk semangat. Tepuk bagus. Melihat, mendengarkan, konsentrasi, fokus. Oke, ya, cukup dari saya. Apa ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.